Nah, ini yang pertama tentang matriks, ya. Ini pernah Anda dapatkan di SMA, jadi tidak perlu saya jelaskan secara detail karena saya yakin ini cukup mudah buat Anda semuanya. Jadi matrik itu susunan bilangan, bentuknya persegi panjang. Pak, kok ini persegi? Nah, persegi itu adalah kejadian khusus dari persegi panjang. Ini persegi panjang yang panjang dan lebarnya sama, yaitu persegi itu ya. Jadi disebut dalam baris dan kolom. Baris itu yang berbaris-baris ke bawah ini. Jadi kalau ini A ini ada 3 baris, kolomnya ada 2, gitu ya. Slide-nya, tuh nggak mau next ya. Oke. Nah kemudian ini komponen matriks. Nah kalau kita punya matriks A seperti ini, nanti yang berbanjar ke bawah ini disebut sebagai kolom. Jadi ini kolom pertama itu yang ini kolom kedua dan seterusnya. Kemudian yang ini, nah ini disebut baris. Ini baris pertama, baris kedua dan seterusnya. Kemudian notasi elemen matriks itu biasanya pakai huruf kecil. Kalau notasi matriksnya pakai huruf besar. Tapi anggota di dalamnya atau elemen di dalamnya ini pakai huruf kecil notasinya. Jadi kalau AIJ itu berarti elemen pada baris ke I kolom ke J. Berarti min 1 ini elemen baris ketiga kolom ketiga. Berarti disebut ini A33 itu ya. Kemudian kalau 2 ini disebut A12 karena berada pada baris pertama kolom ke-2 itu ya. Kemudian yang di kotak biru ini disebut dengan diagonal utama. Diagonal utama. Jadi dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Jangan kebalik ya, bukan yang ini, tapi yang di kotak biru. Ordo matrik itu ukuran matrik. Ini dilihat dari banyak baris dan banyak kolom, gitu ya. Kemudian kesamaan dua matrik dikatakan sama kalau ordonya sama dan elemen-elemen yang seletak sama. Jadi misalkan kita diberikan matrik sama-sama matrik 0 gitu ya. Ini yang satu ukurannya 3, satu ukurannya 2 kali 2. Nah, meskipun sama-sama matrik 0, ini juga matrik 0, ini dikatakan tidak sama. Karena ini ukurannya 2 kali 2, ini ukurannya 3 kali 3. Sama itu kalau ukurannya juga sama. Ukurannya sama, isinya semua sama. Kira-kira gitu. Jumlahan matrik saya kira Anda sangat paham. Tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang seletak gitu ya. Ini dengan ini ditambahkan semua. Gampang. Kemudian hasil kali matrik dengan skalar. Skalar itu bilangan. Ya, skalar itu bilangan. Jadi di sini nggak ada contohnya. Misalkan 2 itu skalar. Nah, ini matrik. Jadi skalar kali matrik tinggal dikalikan ke setiap elemen-elemennya. Jadi 2, 4, 6, 8. Ini namanya perkalian matrik dengan skalar. Kalau hasil kali 2 buah matriks, nah ini yang seperti ini. Jadi nanti baris dengan kolom gitu ya. Nah, ada syarat 2 matrik bisa dikalikan, yaitu ini harus sama dengan ini. Jadi ordo ini ya, ordonya dilihat dulu. Matrik pertama ukurannya misalkan 2 kali 3, matrik kedua berarti harus 3 kali sekian gitu. Jadi banyaknya kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks yang kedua. Ini banyak kolom pada matriks yang pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks yang kedua. Kalau nggak sama tidak bisa dikalikan. Pak, kalau yang depan ini gimana Pak? Yang depan ini bebas. Nah ini bebas. Ini bebas. Nah, yang depan itu akan menjadi, halo, ada yang mau tanya? Enggak ya, pencet ya. Di unmute, di mute dulu yang belum di mute. Nah ini, yang depan yang saya kotai ini akan menjadi ukuran hasilnya. Jadi ini hasilnya berapa? Hasilnya 2 kali 4 ini. Nah, jadi yang ini harus sama sebagai syarat untuk bisa dikalikan. Sedangkan yang ini baris pertama dan kolom dari matriks yang kedua
Ini menjadi hasil ukuran hasil matrik perkaliannya, gitu ya. Nah, saya ambil contoh aja. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari hasil perkalian di satu letak, nggak perlu dicari semua aja, nggak perlu dikalikan semua. Misalkan ini, saya mau langsung nyari ini saja. Ini itu elemen berapa? Ini tuh elemen dari elemen ke bukan A ya. Kalau ini A itu yang ini, B itu ini. Misalkan ini C gitu ya. Berarti ini C23 karena dia di baris yang kedua, baris pertama ini, baris kedua ini, kolom ketiga ini, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, C23 ini nggak perlu Anda mencari semua dulu hasil kalinya ini berapa, nggak perlu. Anda bisa langsung jujuk ke sini, langsung loncat ke sini. Jadi C23 diperoleh dari baris kedua gitu ya. Baris 2 dari matriks yang pertama dikali dengan kolom 3 matriks yang kedua. Atau baris 2 matriks A dikalikan kolom ketiga matriks B. Maka di sini ambil yang ini. Baris 2 kolom matriks yang pertama dikalikan kolom ketiga matriks yang kedua. Nah, ini perkaliannya seperti ini kan, berarti 2 kali 4 ini ditambah dengan 6 kali 3 ini ditambah dengan 0 kali 5. Hasilnya 26. Jadi gitu ya. Itu perkalian matrik, barangkali ada yang lupa. Sifat-sifat ini nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi ada sifat-sifat operasi matrik. Ini komutatif, ini namanya asosiatif, ini namanya distributif skalar, gitu ya. Ini namanya asosiatif skalar, dan seterusnya. Kemudian kalau ada matriks dipangkatkan dengan 0, itu maknanya matriks identitas. Jadi matriks sembarang, apapun matriksnya, tapi harus matrik persegi ya. Misalkan seperti ini, sorry, lupa belum dicas. Misalkan matriksnya matrik persegi, harus persegi, sorry. Matrik yang bisa dipangkatkan harus persegi. Kalau nggak persegi nggak bisa dipangkatkan. Kalau pangkat 0 itu misalkan ini pangkat 0 itu berarti sama dengan hasilnya selalu identitas sesuai ukurannya, berarti 1, 0, 0, 1. Kalau pangkat 0, jadi apapun matriksnya dipangkatkan 0 menjadi identitas ini ya, identitas. Kalau pangkat 2, Pak, pangkat 2 berarti dikalikan dengan dirinya sendiri. Prinsipnya seperti itu matrik. Kalau pangkat 1 ya dirinya sendiri, pangkat 2 berarti ya 1, 2, 3, 4 dikali dengan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini pangkat 2. Kalau pangkat 3 gimana, Pak? Kalau pangkat 3 dikalikan lagi dengan dirinya sendiri lagi. Jadi prinsipnya seperti itu. Itu definisi perpangkatan dalam matriks. Kemudian definisi transfus. Transfus ada yang menggunakan notasi A pangkat T, ada yang menggunakan notasi A aksen. Jadi jangan bingung ya. Transfus itu tinggal dibalik saja, ditukar atau ditidurkan ya istilahnya. Dibroke. Jadi yang awalnya matriksnya seperti ini, ukurannya 3 kali 2, transfusnya menjadi 2 kali 3. Ini ukurannya 3 kali 2, ini menjadi 2 kali 3. Jadi yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris itu ya. Ini baris 42 menjadi kolom 42. Baris 51 menjadi kolom kedua, baris ketiga isinya 30 menjadi kolom ketiga. Ini transfus. Transfus matrik gitu ya. Ini sifat-sifatnya transfus. Matrik ditransfus lagi, kembali ke dirinya sendiri. Kalau dua buah matrik ditambahkan kemudian ditransfus sama dengan mentransfus masing-masing matrik. Ya. Kalau perkalian matrik yang perlu hati-hati yang terakhir ini, nomor 4 ya hati-hati. Kalau perkalian matrik ditransfus, ini harus dibalik. Sama dengan B transpus kali A transpus. Contohnya ini. A-nya ini, B-nya ini. Nah. Terus kalau kita transpus, maka menjadi A transpus 4 min 1, 2, 3, B transpus 3, 0, 5, 1. Ya. Nah, ini kalau dikalikan dulu, baru ditransfus, hasilnya ini. Jadi ini dikalikan dengan ini, hasilnya ini, baru ditransfus, hasilnya ini. Kalau masing-masing transpus dikalikan, kalau A transpus kali B transpus hasilnya ini, B transpus kali A transpus hasilnya ini. Nah, ternyata yang sama itu adalah yang bawah ini.
Yang ini tidak sama dengan tadi. Ini tidak sama. Tapi yang ini sama. Ini sama dengan A kali B transpos. Oke, sampai sini dulu. Paham belum? Paham, Pak. Paham. Jelas ya? Oke, next dulu. Nah, sekarang macam-macam nama matrik nih. Mungkin juga sangat pernah mendengar ini kalian. Yang pertama namanya matrik nol. Itu kalau semua elemennya nol. Gitu ya. Ukuran berapapun, 2x2, 3x2, dan 3x3 dan seterusnya. Kalau isinya semua nol, maka disebut matrik nol. Identitas, kalau diagonal utamanya harus satu semua. Jadi ini harus satu semua. Yang lain harus nol semua. Selain ini harus nol. Itu namanya matrik satuan atau matrik identitas. Nah, matrik diagonal itu berbeda dengan identitas. Sorry. Nah, kalau matriks identitas harus bilangan satu, kalau matrik diagonal, yang penting diagonalnya terisi tidak nol, bilangannya tidak harus satu. Itu ya, itu kalau diagonal. Kalau identitas harus satu, ini harus satu. Kalau ini bebas. Kalau yang matrik diagonal, yang penting diagonalnya berisi tidak nol, tapi selainnya harus nol semua. Intinya begitu. Nah, ini disebut matriks segitiga atas. Dikatakan segitiga itu batasnya adalah diagonalnya. Jadi gini ya. Ini kan seolah-olah seperti segitiga ini. Nah, karena segitiganya di bagian atas, maka disebut segitiga atas. Nah ini, kalau yang terisi di bagian bawah, di atas diagonal isinya nol semua, makanya disebut dengan matriks segitiga bawah. Nah, dikatakan matriks simetri, kalau ini perhatikan, abaikan diagonal utama, terus lihat perhatikan, ini kan kayak determinkan ini. Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, gitu ya. Ini disebut matriks simetri. Nanti bisa dicek. Dia simetri itu kalau A sama dengan A transpos. Jadi kalau ini ditranspos sama dengan balik dirinya sendiri. Cek aja, kalau ini A, 1, 2, 3, ini baris 1, 2, 3 kita jadikan kolom. Ya. Kita jadikan kolom 1, 2, 3. Baris kedua kita jadikan kolom kedua, 2, 4, 5. Baris ketiga kita jadikan kolom ketiga, 3, 5, min 2. Sama ya ini ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi itu simetri namanya. Kemudian ini ada istilah matrik eselon. Matrik eselon ini untuk aljabar linear sebenarnya, tapi Anda mengenal dulu sedikit nggak apa-apa. Jadi katakan matrik eselon jika apa, ini ada masing-masing syaratnya ini. Yang pertama, jika ada baris yang nol semua, maka letaknya harus di paling bawah. Contohnya ini, contohnya yang B ini. Ini ada baris nol, letaknya harus paling bawah. Jika suatu baris tak nol, maka elemen tak nol pertama adalah bilangan 1. Jadi ini elemen-elemen pertama yang paling depan adalah bilangan 1. Ini bilangan 1. Ini disebut dengan satu utama atau satu pemuka atau leading entry. Jadi itu ya. Terus satu utama pada baris yang lebih awal letaknya harus lebih depan, lebih awal daripada baris-baris di bawah. Jadi ini perhatikan, semakin ke bawah itu posisinya leading entry-nya atau satu utamanya semakin ke kanan. Ini kan posisinya semakin ke kanan. Ini disebut dengan matrik eselon baris. Nah kalau ada kata-kata reduksi, ini prinsipnya mirip seperti yang ini. Prinsipnya mirip seperti eselon, hanya ditambah sedikit sifat. Apa Pak? Elemen yang seletak pada kolom entry utama itu, ini kan leading entry tadi, atau satu utama itu. Lah, yang satu kolom harus nol semua. Maka di sini ini harus ini nol gitu ya. Ini nol, ini nol, ini nol. Ini nol, nol, nol. Nol, nol, nol. Kalau ini kan nggak harus nol. Oh, ini ada 2 di sini. Ini yang sekolom dengan 1 ada 3, ada 0. Tapi yang di sini yang sekolom dengan 1 harus 0 semua. Pak, ini enggak 0, Pak. Karena di kolom keempat ini tidak memuat leading entry, tidak memuat satu utama. Ini kan bukan bilangan 1. Jadi enggak masalah.
Sampai sini paham belum? Paham, Pak. Lumayan paham. Paham. Ya, ini besok kayaknya Pelan-pelan, Pak. ya. Pelan-pelan ya, saya harus ngoyak waktu, mohon maaf. Cepatan ya? Terlalu cepat ya, Ya, Pak. Ya, pelanin dikit aja sih, Pak. Kecepatan dikit. Oke. Dipelanin dikit berarti ya. Itu selesai. Oke, baik, apa ya. Nanti di rekamannya lebih santai ngomongnya. Nah, ini yang berikutnya, jadi materi matrik selesai sampai situ. Gampang kan? Karena cukup dasarnya saja, yang penting Anda paham. Berikutnya tentang relasi. Tapi nanti matrik masih digunakan di sini. Jadi matrik tadi sebagai dasar, nanti kita gunakan di konsep relasi ini. Relasi itu apa? Nah, ini saya pelan-pelan. Relasi biner, berarti kalau ada kata bi, itu berarti antara dua himpunan. Merelasikan atau menghubungkan antara dua himpunan, A dan B. Ya. Nah, nanti dia adalah himpunan bagian dari A cross B. Masih ingat kemarin A cross B itu apa, Cah? Masih ingat nggak? Ya, lali aku dibuka materi sebelumnya. Jadi kalau ada dua himpunan dikalikan, isinya apa? Nah, isinya adalah memasangkan, gitu ya. Memasangkan elemen himpunan pertama dengan elemen himpunan kedua. Jadi ini A kali B itu isinya adalah himpunan yang berisi pasangan-pasangan gini. A-nya adalah elemen dari A besar, B-nya adalah elemen dari B besar. Tuh. Pak Elengke sidik. Nah, A-nya misalkan isinya adalah AB, B-nya isinya adalah 1, 2, 3. Berarti A cross B isinya apa? A1, A2, A3, B1, B2, B3. Oke, sudah paham berarti ya, masih ingat ya. Setidaknya ada satu orang yang ingat, nah, lumayan. Yang lain ingat Pak, tapi sudah diwakili gitu ya. Nah ini Pak. Dia ada 6 elemen, itu A cross B gitu ya. Nah ini Cah, nanti notasinya seperti ini. Notasinya kalau kita mendapati notasi ARB atau A, B elemen R, itu maknanya adalah A berelasi atau A dihubungkan dengan B oleh R. Gitu ya. Gitu ya. A berelasi dengan B oleh R. Atau dikatakan A terhubung dengan B oleh R. R itu adalah nanti definisi relasinya. Relasinya jadi nanti akan didefinisikan. Dan setiap kasus ya nanti beda-beda. Nanti ada contohnya di belakang. Kalau dicoret, ada yang nyoretnya gini, ada yang nyoretnya begini. Nyoret gini. Atau dikatakan A, B bukan anggota ini. Ini bukan anggota R, berarti dikatakan A tidak berelasi dengan B oleh relasi R. Ya. A tidak berelasi dengan B oleh relasi R. Oke. Misalnya tadi itu, kalau A itu adalah Amir, Budi, Cecep, B itu adalah ini apa sih Pak? Ini kode mata kuliah itu ya. F221, F251 dan seterusnya. Maka A cross B adalah berarti ini Amir, ini. Berarti ada sebanyak berapa Cah? Hasilnya ini berapa? Berapa anggota? 12 ya. Oke. Karena ini 3, ini 4. Berarti ini A cross B adalah banyak elemen di A dikalikan banyak elemen di B menjadi 12. Ya. Nah, sorry Cah, ini harusnya 12. Harusnya 12 ya ini ya. Itu 23. Oh ya enak. Betul 12. Jadi A cross B-nya 12. Kenapa? Karena A cross B itu harus memuat semuanya. Semua harus dipasangkan semua. Nggak boleh ada yang terlewat. Nah, gini ya. Semuanya harus terpasangkan. Utuh 12. Nah, tapi kalau ini, kalau nanti relasi tertentu, itu sudah tidak harus semua. Misalkan ini relasi
yang didefinisikan adalah mengambil gitu ya. Relasinya definisinya apa? Relasi mengambil kuliah. Nah, kalau sudah didefinisikan seperti ini, maka tidak harus semua. Jadi berarti artinya apa? Amir mengambil 2 mata kuliah ini berarti. IF 251 dan IF 323. Budi mengambil 2 mata kuliah, IF 221 dan IF 251. Cacep mengambil 1 mata kuliah yaitu IF 323. Jadi kalau sudah dikasih definisi relasinya sudah jelas, kadang-kadang nanti tidak harus semuanya. Karena mungkin memang mereka bertiga tidak mengambil keseluruhan mata kuliah, jadi hanya mengambil sebagian. Paham belum? Gimana Pak? Gimana Pak? Paham, Pak. Jadi misalkan ini digambarkan dengan diagram seperti ini, Cah. Ini biasanya dulu namanya diagram relasi ya. Nah, kalau perkalian himpunan A cross B, isinya itu harus semua kemungkinan. Jadi kalau ini ada 3, ini ada 4, maka ke-12 pasangan itu harus ada di sini, 12 pasangan. Tapi kalau relasi itu enggak harus semua, Cah. Kenapa? Karena relasi itu sesuai definisinya. Jadi ini anggota di sini dengan anggota di sini gitu ya. Nanti dihubungkan dengan relasi apa? Relasinya adalah relasi mengambil mata kuliah. Jadi relasi itu didefinisikan. Relasimu apa? Ya kayak kowe misalnya karo koncomu gitu ya. Si A dengan si B relasinya apa? Oh, relasi teman saja, Pak, gitu ya. Si A dengan si B relasinya apa? Relasi musuh. Si A dengan si B relasinya apa? Relasi saingan misalkan ini itu. Relasi teman tapi dekat, Pak, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi relasinya beda-beda sesuai dengan yang mendefinisikan. Nah, untuk gambar ini, ilustrasi ini relasinya adalah relasi mengambil mata kuliah. Sehingga hubungannya seperti ini. Berarti Amir mengambil mata kuliah ini, 2 ini kan, 251 sama 323. Budi 221 dengan 251. Cecep hanya mengambil satu mata kuliah yaitu 323. Paham belum? Paham, paham. Makasih Pak. Oke. Nah, ini kan relasinya mata kuliah yang diambil mahasiswa, lah ya, mengambil mata kuliah gitu ya. Nah, kalau ditulis dalam himpunan berarti himpunan R itu ya hanya mewakili pasangan-pasangan ini saja. Berarti ada berapa pasangan di sini? 1 ini. Tak ulang, tak hapus dulu ben resik, biar bersih. Jadi ada berapa pasangan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ditulis dalam bentuk pasangan berarti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Di ini yang mewakili ini juga sama aja. Di sini digambarkan dalam bentuk diagram, yang di sini digambarkan dalam bentuk himpunan. Paham belum? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Paham. Oke. Nah, ini ya. Nanti cara-cara merepresentasikan atau menggambarkan relasi. Yang pertama adalah diagram panah, kayak yang tadi itu. Didiagramkan, jadi himpunan A ke himpunan B gitu ya. Nanti hubungan relasinya ditunjukkan dengan anak panah. Ini contohnya kayak yang tadi, yang ini. Saya tanya, berarti kalau P ke Q ini, relasi yang tepat apa ini? Misalnya di Kelipatan. apa? Kelipatan bukan, Pak? Kelipatan. Kelipatan Iya. atau faktor ya? Apa sih namanya? Faktor ya? Iya, faktor kayaknya, Pak. Faktor ya. Oke, jadi ini. Berarti relasinya adalah relasi faktor. Relasi faktor dari gitu ya. Halo. Iya, Pak. Iya Pak. Halo. Kenapa faktor? Karena ini 2 berarti faktornya 2, 4, dan 8. 3 faktor dari 9 dan 15. 4 faktor dari 4 dan 8. Paham ya? Insya Allah. Paham. Insya Allah, Yang, Pak. nah, ini
relasi juga boleh menghubungkan dua himpunan yang sama, artinya tidak harus berbeda himpunannya. Jadi ini A dengan A sendiri juga boleh. A dengan dirinya sendiri juga boleh, gitu ya. Jadi ini kan A, B itu himpunan berbeda, PQ himpunan berbeda, tapi yang ini A dengan A sendiri boleh-boleh aja. Jadi berelasi dengan himpunan dirinya sendiri boleh. Ya. Halo? Ada tanya? Halo Pak. Tadi siapa tadi siapa? Nggak tahu. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Oke. Perhatikan Cah, yang kedua. Yang kedua dinyatakan dalam tabel. Tabel A, tabel B. Berarti tadi kan ini kan mengambil mata kuliah tadi. Jadi ini tadi mengambil matkul kan ya. Nah, tadi berarti ini baris satu ke baris satu. Amir mengambil matkul ini sama ini. Budi mengambil matkul ini dan ini. Cacap mengambil matkul ini. Ini tadi yang faktor dari tadi ya, yang faktor. Relasi faktor dari tadi disusun seperti ini. 2 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 4. 2 faktor 8, 4 faktor 8, 3 faktor 9, 3 faktor 15. Gitu ya. Jadi kalau disusun tabel seperti ini. Nah, kalau disusun matriks ini yang ketiga. Lah perhatikan. Ini fungsinya matriks, jadi salah satunya untuk menyatakan relasi. Misalkan gini, Cah. A itu himpunannya berisi ini. A1, A2 sampai dengan AM. B himpunannya berisi B1, B2 sampai dengan BN. Nah, relasi antara kedua himpunan itu bisa dinyatakan dalam bentuk suatu matriks. Matriks yang isinya anggotanya adalah MIJ. Ingat tadi ya, IJ itu berarti kolomnya barisnya baris ke apa, Cah? I. Baris ke I, kolom ke J. kolom ke J. Oke, gitu ya. Baris ke I, kolom ke J. Lah nanti isi dari baris ke I, kolom ke J itu akan bernilai 1 jika apa? Jika AI dengan BJ berelasi oleh R. Akan bernilai 0 jika tidak berelasi di R. Oke ya. Saya kasih contoh langsung aja. Nanti kayaknya sih ada contohnya harusnya. Enggak ada ya? Oh, belum ada. Belum ada. Oke. Sebentar. Saya berarti harus kasih contoh. Saya ambil contoh yang gini aja. Berarti ini akan sesuai dengan ini, sesuai dengan banyaknya anggota. Besar dari matriknya, ukuran matriknya, itu akan sesuai dengan banyaknya anggota A dan B. Jadi misalkan gini, saya nggak usah banyak-banyak ya. A-nya misalkan 2 dan 3 anggotanya. 4 lah, 3 anggota lah ya. 2, 3, 4. B-nya 3 anggota juga. Misalkan 4, 5, 6. Gitu ya. Oke. Berarti matriks ini ukurannya berapa? Kira-kira nanti. Sebagai pernyataan relasi. Kemudian A dan B dihubungkan dengan relasi faktor juga. Relasinya relasi faktor dari gitu. Berarti kira-kira kalau kita nyatakan dalam pasangan, Cah. Jadi relasi R adalah relasi faktor dari. Kalau kita nyatakan dalam himpunan, himpunannya gimana kira-kira? Berapa dengan berapa? 2. Cah. Apa? Halo? 2,4 gitu, Pak. 2,4, terus? 256. 2,6. 25. 25, apa faktornya? Enggak ya? 26. terus? 28. 34. 8 enggak ada di sini masuk. 3 faktor dari apa? 6. 6. 6 terus? 4,4. 4,4. Jadi cuman terbentuk 4 pasang ini aja ya?
Ada lain lagi? Enggak, Pak. Nggak ada kan? Karena faktor. Jadi Ya. ini aja. Jadi ingat, relasi tidak harus memuat semua pasangan. Sesuai dengan definisi relasinya saja. Karena relasinya adalah faktor dari, ya berarti terbentuk hanya 4 pasang ini saja. Nah, berarti nanti gini, Cah. Dinyatakan dalam matriks, nah, berarti matriknya gini. C garis kolom IJ, IJ, M, IJ. Yang itu berarti matriks yang pertama, garis kolom. Ya benar. Ini berarti ini 2, 3, 4. Kolomnya ini 4, 5, 6. Ya. Lah isinya ini harus semuanya 0 dan 1. Ya, perhatikan. Berarti kan ini MIJ, berarti ini M11 ini. M11 berelasi atau enggak? Relasi. 2 dengan 4 berelasi kan ini? Berarti isinya? Ya. 1. Satu, Pak. Iya. Nah, M ini berarti M12. M12 berarti apa namanya? Unsur pertama dari ini dengan unsur kedua dari B, kan gitu. Berarti ini berelasi enggak 2 dengan 5? Tidak, Pak. Tidak. 2 dengan 6? 0. Ya. Ya. 1. 2 dengan 6, 1. Ya. 2 dengan 4? 0. 0. 3 dengan 5? 4 enggak. 0. 0. 36? 0. 1. 1. 4. 0. 0. 0. Nah, ini adalah matrik representasi, Cah, ya. Matrik representasi dari relasi ini. Begitu ya. Jadi bisa dinyatakan dalam diagram panah. Berarti kalau panah ya ini 2, 3, 4, ini 4, 5, 6. Berarti 2 ke 4, 2 ke 6, 3 ke 6 saja, 4 ke 4 saja. Jadi ini dalam diagram panah seperti ini. Dalam himpunan relasi seperti ini, dalam matriks seperti ini. Paham belum? Ya Allah, Pak. Paham ya? Oke. Paham. Ya, ada pertanyaan? Belum. Belum. Oke. Graf berarah. Jadi selain dinyatakan sebagai apa namanya matrik, juga bisa dinyatakan dengan graf berarah. Jadi graf itu berisi ini dah, titik-titik dan garis-garis. Nah, kayak gini. Nanti ada ini, itu graf berarah namanya. Jadi, tapi ada arahnya, ada panahnya gitu ya. Nah, ini disebut simpul-simpul, titiknya disebut simpul-simpul. Kemudian ini disebut dengan busur pokok busur. Ya busur ya. Sebenarnya bukan busur sih, anak panah sebenarnya ya. Busur itu ininya yang buat manah ya. Harusnya ars, anak panahnya harusnya ini. Oke. Lah nanti caranya bagaimana? Caranya ini, A sebagai simbol asal, inisial vertex, B sebagai simbol tujuan, terminal vertex. Nah, pasangan terurut, kalau ada anggota berrelasi dengan dirinya sendiri, maka akan dinyatakan dalam bentuk gelang atau kalang atau loop. Jadi nanti boleh ke dirinya sendiri seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti ini kira-kira gini, Cah. Ini untuk relasi himpunan ke himpunan itu sendiri. Jadi harus ke himpunan itu sendiri. Contohnya ini. Jadi dalam satu himpunan ABCD gitu ya, dibentuk beberapa relasi. Misalkan relasinya ini. Jadi himpunannya hanya satu himpunan, himpunan A dengan himpunan A sendiri. A direlasikan dengan himpunan A sendiri gitu berarti. Yang terbentuk ternyata ini A dengan A dengan B, B dengan A, B dengan C, kemudian B dengan D, C dengan A, C dengan D, D dengan B. Lah, kita bikin 4 simbol dulu nanti. 4 simbol gini, A, B, C, D gitu ya. Simbol A, simbol B, simbol C, simbol D. Gitu. Nah, ini dulu. Kita cek satu-satu. A ke A sendiri, berarti nanti dinyatakan dalam bentuk loop. Nah, ini dipanah ke dirinya sendiri. A ke B, berarti dari A berrelasi ke B. Terus ini ada, ini A ke B, ini B ke A, berarti B berrelasi dengan A ke sini.
Terus ini B ke C, berarti B berrelasi dengan C. B ke D, berarti... Yang itu D Pak harusnya Pak. Sorry, ini D, mohon maaf ya. Terima kasih. Ini yang B ke C dulu tadi ya. B ke C ini B ke D, oke. Terus ini C ke A seperti ini. Kemudian C ke D dan D ke B. Ini ke sini. Nah, jadi ini namanya graf berarah. Ada simbol-simbolnya. Kemudian ada anak-anak panahnya yang menghubungkan antar simbol. Paham belum ini? Paham Pak. Paham, Pak. Saya Paham. ngegambarin itunya. Ya? Ya paham, Pak. Maksudnya paham. Paham ya? Oke. Lah, jadi itu cara-cara menyatakan relasi. Kemudian sifat-sifat dari relasi. Ini. Ada berbagai macam sifat relasi. Jadi semoga Anda sudah paham dulu cara menyatakan relasinya. Sekarang sifatnya gitu ya. Sifatnya banyak sih. Ini saya mengambil beberapa saja. Nanti di belakang kayaknya ada arti-artinya ya. Ini artinya ini. Suatu relasi dikatakan refleksif. Refleksif jika apa? Jika ini semua A anggota A berrelasi dengan dirinya sendiri. Maksudnya gini loh, Cah. Himpunan A itu isinya ada 4 anggota ini. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau ada relasi, untuk relasi itu menjadi refleksif, maka di relasi itu harus ada hubungan antar setiap anggota dengan dirinya sendiri. Contohnya nih, di R1 ini, relasi pertama, R1, ada 1 ke 1, ada 2 ke 2, ada 3 ke 3, ada 4 ke 4. Sedangkan di R2, itu ada 1 ke 1, ada kedua ke 2, ada 4 ke 4. Tapi 3 ke 3 ini tidak ada. Nah, berarti yang ini dikatakan relasi refleksif, yang ini dikatakan tidak refleksif. Tidak refleksif. Paham nggak? Paham nggak, Sah? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Lah, kalau dinyatakan dalam matriks, berarti tandanya apa? Tandanya dia dalam diagonal utamanya itu harus 1 semua. Kenapa Pak begitu, Pak? Karena diagonal utama kan yang menyatakan hubungan dengan dirinya sendiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, hubungan dengan dirinya sendiri kan pasti masuknya nanti di diagonal utama ini. Nah, ini harus 1, 1, 1, 1. Paham nggak? Paham Pak. Terus kalau dinyatakan dalam graf, maka nanti harus ada loop pada setiap vertex. Seperti ini. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Maka dalam setiap simpulnya itu harus memuat loop semua. Harus memuat loop semua. Perkara ini ada ini itu perkara lain. Yang penting setiap simpulnya harus ada loopnya semua. Itu artinya setiap simpul harus terhubung dengan dirinya sendiri. Nah, itu disebut relasi yang refleksif. Paham belum? Paham, Pak. Paham Pak. Oke. Saya misalkan kita ingin mencari contoh relasi dalam konteks himpunan manusia. Jadi kalau himpunannya adalah himpunan manusia, ya, himpunan manusia atau himpunan mahasiswa, pokoknya yang manusia lah, atau mahasiswa. Kira-kira relasi apa, Cah,
yang refleksif itu, Cah. Contoh relasi yang refleksif itu apa? Dalam himpunan manusia. Halo? Tunggu apa lagi mikir, Pak? Jadi kira-kira kamu dengan dirimu sendiri itu berelasi apa? Refleksi kan, Pak? Kalau sama diri sendiri. Lah ya, yang refleksif maksudnya yang kira-kira dengan dirimu sendiri itu kamu punya hubungan apa dengan dirimu sendiri itu loh, Cah. Apa, Cah? Halo? Bingung, Pak. Pusing, Pak. Bingung, Pak. Kalau mengenali diri sendiri itu bisa nggak, Pak? Boleh. Nah, ya kan relasinya adalah relasi mengenali. Nah, gini ya. Setiap orang itu pasti mengenali dirinya sendiri apa enggak? Mengenali. Kecuali orang yang hilang ingatan, yang kecuali itu di luar ini ya. Kita bicaranya orang normal ya. Setiap orang normal pasti mengenali dirinya sendiri ya. Nah, berarti kalau dalam himpunan manusia dikasih relasi mengenali, itu setiap anggota pasti berhubungan dengan dirinya sendiri apa enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya kan? Iya. Nah, berarti relasi mengenali itu adalah relasi yang refleksif. Paham ya? Jadi meskipun nanti selain mengenali dirinya sendiri, dia juga mengenali orang lain enggak masalah. Contohnya kayak ini. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4. 1 tidak hanya berefleksi dengan 1 sendiri. 1 selain dengan 1 juga dengan 3. Enggak apa-apa. 2 selain dengan dirinya sendiri juga 2 dengan 1. 4 selain dengan dirinya sendiri juga dengan 4 dengan 3, 4 dengan 2 itu enggak masalah. Tapi yang pentingnya adalah yang dengan dirinya sendiri harus berrelasi. Paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke. Enggak. Nah, oke. Kemudian sifat kedua, tadi sifat yang pertama adalah sifat refleksif. Sifat yang kedua adalah sifat transitif. Bahasa Indonesianya sifat menghantar gitu ya. Apa sih transitif itu? Nah, syaratnya gini. Jika ada 2 anggota berrelasi, misalkan ini, A berrelasi dengan B, dan B berrelasi dengan C. Kalau ininya itu sama, maka antara A dengan C juga harus ada relasi di situ. Ini. Misalnya A berrelasi dengan B, dan ada B berrelasi dengan C. Maka A dan C juga harus berrelasi. Contohnya ini. Kita cari yang belakang dan depannya sama. Kira-kira apa yang sah? Di R1 dulu, di R1. 2, 1, 3, 1 berarti 2 sama 3 berhubungan. Enggak, nah hati-hati. Atau gimana? Ya sudah hampir benar. 21 sama 42, Pak. Gimana? 21 sama 41. 21 sama 32. Dibalik dulu. Yang disebut yang depan ini dulu harusnya. Saya mohon maaf, tak jelaskan yang mas yang pertama ya, hati-hati. Yang mas pertama tadi 21 sama 31. Ini kan nggak ada hubungan antara depan dan belakang, Mas. Yang sama kan sama-sama di belakang. Ini nggak perlu kalau ini. Paham ya? Yang sama kan sama-sama di belakang kan? Berarti nggak bisa dilanjutkan. Jadi ibaratnya gini loh, Cah. Kamu berjalan dari A berjalan ke B. Dari ini B. Dari B berjalan ke C. Nah, kalau ada ini, maka ini harus berjalan ke C juga. Gitu. Paham ya? Simpulnya kalau ada 3 gini, kalau ada A ke B dan ada B ke C, maka A harus ada jalan ke C. Gitu. Paham ya? Nah, kalau 21 dan 31 kan gini berarti.
1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Ini sama-sama ke sini gitu. Bukan barisan. Ini kan barisan. Kalau ini kan menuju ke satu arah. Nah, ini berarti nggak perlu ada sambungan. Oh, bedanya? Berarti 4221, Pak. Nah, betul. Jadi kalau 42, ada 2 ke 1. Berarti harus ada 4 ke 1. Paham? Paham, Pak. Oke, Pak, baru paham. Nah, terus tadi yang pertama menyebutkan sudah benar tadi 21 dan 32, tapi menyebutnya jangan itu masih kebalik. Jadi ini ada 3 ke 2, ada 2 ke 1. Berarti harus ada 3 ke 1, Pak. 3 ke 1. Ada Ada. Berarti aman. Aman ya. Terus ada 4 ke 3. Ini. Ada 4 ke 3, ada 3 ke 1. Berarti harus ada 4 ke 1. 1 ini ada. Aman. Jadi itu. Pak, yang lain nggak, kalau nggak ada nggak usah dicari. Pokoknya yang ada barisan gini, berarti harus ada jalan langsung ke sini. Ya kalau nggak ada barisan seperti ini, berarti nggak perlu dicari ininya. Jadi yang dicari harus yang ada barisan, maka harus ada shortcut-nya. Jadi setiap ada barisan 2 langkah gini, kok ada shortcut-nya ini, itulah yang disebut sebagai transitif. Paham ya? Ya, Pak. Paham. Ya, terus ini. R2. R2 transitif enggak ini kira-kira? R1 transitif enggak tadi ya? Semua aman enggak tadi ya? 2 Aman. ke 2, 2 ke 1. Aman, Pak. Ya, harusnya transitif. 4 ke 2, 2 ke 1, 4 ke 1 ada. 4 ke 3, 3 ke 1, 4 1 ada. Aman ya enggak? Berarti semua, berarti ini transitif ya. Yang R2, Enggak, Pak. Kenapa? Enggak, Pak. 1 ke 1. Satu nggak ada. Shortcut-nya. Ambil 1 aja, asal ada 1 kok nggak memenuhi syarat, maka sudah dikatakan tidak. Contohnya apa? Itu, Pak. 24, 42. Nah, ini. Harusnya ada 22. Ada 2 ke 4, ada 4 ke 2. 2. Ada 2 ke 4, ada 4 ke 2. Tapi tidak ada 2 ke 2 kan? Ini nggak ada kan? Iya. Yang disebutkan masa yang kedua tadi. Ada 4 ke 2, Ya, enggak ada. ada 2 ke 3. Tapi 4 ke 3 tidak ada kan? Ya enggak? Enggak ada, enggak ada. Nah, berarti ini yang kedua disimpulkan apa? Tidak menghantar. Tidak menghantar atau tidak transitif. Paham ya? Paham. Paham, Pak. Oke. Nah, terus ini perhatikan. Ini kan relasi refleksif tadi ini. Ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 kan? Ya enggak? Ya, Pak. Tapi refleksif yang murni refleksif, artinya tidak ada hubungan lain kecuali dia dengan dirinya sendiri. Nah, relasi yang seperti ini justru menghantar. Kenapa? Karena memang tidak ada barisan. Kalau tidak ada barisan 2 langkah, ya berarti tidak perlu ada yang dihubungkan. Berarti kalau seperti ini, berarti dia dikatakan transitif juga. Paham enggak? Saya ulangin, Pak. Oke. Ini loh, kalau kalian lihat relasi ini, yang relasi ini maupun yang ini, Cah. Ini loh, ini ataupun yang bawahnya ini. Ini kan di sini disebutkan menghantar kan? Padahal kan tidak ada jembatan. Ya enggak? Tidak ada jembatan kayak gini, tidak ada apa namanya? Shortcut-nya. Paham? Enggak ada kan ini shortcut ini? Nggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Nah, ini padahal selalu enggak ada. Tapi kok bisa disebut menghantar kenapa? Karena memang selalu tidak ada barisan ini. Selalu tidak ada barisan. Kalau selalu tidak ada barisan 2 langkah ini, maka memang ya tidak perlu ada
shortcut ini gitu loh. Berarti justru kalau tidak ada barisan 2 langkah, dia bisa disebut sebagai relasi yang transitif atau menghantar. Paham enggak? Paham enggak, Cak? Belum, Pak. Belum paham? Paham, Pak. Ada yang belum tapi ya. Ini video. Jelas ini. Oke. Ini. Saya keluar dari konteks ini dulu. Saya keluar dari konteks ini dulu. Ini ya. Misalnya gini. Jadi kata-kata ini ya, kata-kata jika ini berarti kan jika ada yang berpasangan yang membuat barisan, maka harus ada shortcut-nya. Harus A ke C harus ada. Tapi jika tidak ada ini, maka kan ini tidak diperlukan, Mas. Ya enggak? Paham enggak? Paham. Berarti kalau Iya, ada keduanya Iya, ini, kalau tidak ada yang membuat barisan, ya berarti tidak perlu adanya ini. Nah, kalau tidak perlu ada ini, berarti semuanya sudah memenuhi syarat itu loh. Berarti semua menghantar. Contoh dalam dunia nyata gini. Tapi jangan dihubungkan dengan ini dulu. Jangan dihubungkan dengan ini dulu. Kita bicara hal yang umum dulu. Jika seseorang sakit, ya, kemudian berobat, maka dia peduli kesehatan. Nah, perhatikan Cak. Ini. Jika seseorang sakit, maka dia berobat itu ya. Mohon maaf. Maka dia berobat. Ini bukan maka ini. Di syaratnya ini, jika seseorang sakit, maka dia berobat. Nah, kalau seseorang sakit terus berobat, ini disebut peduli apa saja? Kesehatan. Disebut peduli kesehatan. Nah, jadi untuk dikatakan peduli kesehatan itu yang penting selama ada orang yang sakit kemudian dia berobat, maka dia disebut dengan peduli kesehatan. Tapi kalau ada orang yang sakit tapi tidak berobat, maka dikatakan tidak peduli kesehatan. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Iya, paham, Pak. Sakit kok tidak berobat, baru dikatakan tidak peduli kesehatan. Tapi misalnya ini, kalau syarat sakitnya ini tidak ada, jadi seandainya ada orang yang di dalam himpunan itu adalah sudah sehat semua, memang tidak sakit, ya kan nggak perlu berobat itu loh. Paham ya? Ya, paham. Nah, kalau semua orang itu sudah sehat semua, kan meskipun dia tidak berobat, kita tetap bisa mengatakan dia peduli kesehatan nggak? Boleh kan ya? Wong sudah sehat semua kok. Berarti malah mungkin mereka yang justru lebih menjaga kesehatan karena nggak pernah sakit gitu loh. Paham nggak maksudnya, Cak? Paham. Nah, kalau ini dikembalikan ke sini, semoga ilustrasi ini membantu kalian. Jadi peduli kesehatan itu ibarat padanan katanya dengan transitif atau menghantar. Terus sakit itu berarti ini, adanya barisan ini. Berobat itu berarti adanya shortcut ini. Paham? Jadi selama ada barisan A, B, B ke C, gitu ya. Selama ada barisan A ke B dan B ke C, berarti ini syarat. Ini syarat seperti ini, syarat seperti sakit ini. Kemudian ada akibatnya ini, ada berobatnya ini, maka disebut sebagai menghantar.
Tapi misalkan tidak ada barisan, contohnya tidak ada barisan berarti ini. Berarti contoh pada relasi yang ketiga dan keempat ini, Cah. Yang di bawah ini loh, yang saya hapus ini. Ini kan memang tidak ada barisan double-double ini, nggak ada, Cah. Ini juga nggak ada, toh. Ini juga nggak ada. Iya, Pak. Paham ya? Itu berarti apa? Tidak ada syarat ini. Berarti tidak ada orang yang sakit, itu ibaratnya. Kalau tidak ada yang sakit, berarti tidak ada yang perlu berobat. Tidak ada yang ada perlu shortcut. Tapi tetap mereka, orang-orang yang tidak sakit, yang sudah sehat, tetap bisa kita katakan sebagai orang yang peduli kesehatan. Berarti mereka ini, relasi ini sama ini, tetap bisa kita katakan sebagai relasi yang menghantar atau transitif. Paham belum? Paham, Pak, paham. Yang lain paham? Paham. Paham, Pak. Lumayan, Pak. Oke. Sekarang simetris. Simetris syaratnya, jika ada A ke B, maka harus ada B ke A. Itu ya. Jika ada A ke B, maka harus ada B ke A. Jadi syaratnya gitu, itu dikatakan simetris. Kalau digambarkan di dalam matriks, sifatnya nanti pencerminan. Jadi sifatnya ini kesini, jadi kayak matriks simetris nanti hasilnya. Oh, satu ini, kalau satu di sini, maka di sini satu. Kalau di sini 0, maka di sini harus 0, simetrisnya ini. Cerminnya apa? Cerminnya diagonal utama ini. Kok bisa gitu, Pak? Karena kalau kita pakai yang ini tadi, nah ini. Misalkan ini. Misalkan ini. Jika 2 ke 1 itu terhubung, berelasi, maka 1 ke 2 harus berelasi. Kan gitu. Ini kan cerminnya diagonal utama. Berarti ini harus sama-sama 1. Jika 3 ke 2 itu tidak terhubung, ini 0, 3, 2 itu 0, maka 2 ke 3 juga tidak terhubung. Ini 0 juga. Paham enggak? Paham enggak, Cah? Contohnya gini. Contohnya misalnya di dalam suatu relasi ada hubungan 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 1, gitu ya. 2 ke 2, 3 ke 3. Ini relasi pertama. Relasi kedua, 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 2. Perhatikan. Relasi pertama ini simetris apa enggak, Cah? Tinggal dicek. Oh, ini ada 1 ke 2. Kebalikannya 2 ke 1 ada apa enggak? Ada. Ada. Ini ada 1 ke 3. Kebalikannya ada enggak? Ada. Ada, 3 ke 1. Ada. 2 ke 2, kebalikannya ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Lah, 2 ke 2 ke 2 itu kebalikannya apa, Cah? 2 ke 2 juga, Pak. Ya, dirinya sendiri ya, berarti ada apa enggak? Ada. Ada. Ya ada, dirinya sendiri toh. 3 ke 3 ada enggak? Ada. Ada. Berarti ada semua? Ada semua. Berarti R1 disebut relasi yang Simetrik. simetris. R2 simetris enggak? Enggak, Kenapa? enggak ada kebalikannya, Pak. Nah, ini ya. Ini ada 1 ke 3 tapi tidak ada 3 ke 1 kan? Iya, Pak. 3 ke 2 enggak ada 2 ke 3. Nah, berarti yang R2 ini tidak simetris. Udah paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, oke. Nah, ini kalau antisimetris. Nah, kalau antisimetris itu justru saling berkebalikan. Ini kebalikannya simetris. Kalau antisimetris, kalau ada A ke B, justru nggak boleh ada B ke A.
Kecuali dirinya sendiri boleh. Tapi kalau tidak dirinya sendiri nggak boleh. Ini yang ini coba. Ini yang pertama. Kita fokus pada ini, fokus pada definisi simetris dan antisimetris. Yang pertama, simetris atau bukan? Simetris. Yang harus satu. Satu ke dua, ada dua Dan ke dua satu ada. Simetris. dua empat, Dua empat ada 4 ke 2. ini simetris ya. 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 Yang kedua, Anti. Nggak tahu. simetris atau tidak? Enggak, Ya. Pak. 23 ada kebalikannya nggak ini? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Tapi 24 ada kebalikannya? Ada. Ada. Ini kan 24, 42 kan. Lah, berarti ini ya bukan simetris, juga bukan antisimetris. Nah, beberapa buku menyebutkan sebagai asimetris. Jadi antisimetris dengan asimetris beda aja. Kalau antisimetris semuanya harus nggak boleh punya kebalikan. Nah itu kalau anti. Nggak boleh ada yang punya kebalikannya. Tapi kalau asimetris, mungkin sebagian ada yang punya kebalikan. Ini contohnya 2 ke 4, 4 ke 2. Sebagian ada yang nggak punya. Itu namanya asimetris. Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Coba, kira-kira di bawah ini ada nggak yang antisimetris? R berapa? 4. Tunggu Pak, tunggu. Enggak, Pak. Berapa? R3. 6. R3. R6. Simetris. 4, Pak. 4. R4. R6. 6. R4 6. anti. Ya, perhatikan. R3 ini ke dirinya sendiri semua tuh, Sah. Ini justru Ya. Pak. ini simetris karena Bukan simetris. semuanya ada kebalikannya kan dirinya sendiri, ya enggak? Iya, Pak. Iya. Nah, yang ini Anti, Pak. Anti. asimetris, Antisimetris. Nah, bukan anti. Karena ini kan kebalikannya dirinya sendiri, berarti ada toh. Ya. Ya. Ini ada yang simetris kan? Berarti ini simetris. Asimetris. Simetris, Pak. Yang ini. anti. Nah, Anti, Pak. Pak. Anti. itu antisimetris ya. Kenapa? Karena semuanya nggak punya kebalikan. 1 ke 2 nggak punya kebalikan. 2 ke 3 nggak ada kebalikannya. 1 3 nggak ada kebalikannya. Nah inilah yang disebut antisimetris. Paham nggak? Insya Allah. Paham. Paham ya. Oke. Ya nanti aja. Terus inversi ya. Inversi itu adalah kebalikan dari relasi, intinya gitu. Kalau R itu adalah relasi habis membagi atau relasi faktor tadi, maka kebalikannya atau inversinya adalah relasi kelipatan. Karena intinya kalau relasi awal itu isinya adalah PQ, P, Q, maka relasi inverse isinya adalah kebalikannya, Q, P. Jadi makanya di sini definisinya apa relasi inverse itu? Isinya adalah BA, di mana apa? Di mana A, B-nya adalah anggota dari relasi R. Berarti intinya inversi itu seluruh kebalikan dari R. Paham nggak? Paham belum, Cah? Ulang, Pak. Ulang, Pak. Ulang, Pak. Gimana, Pak? Jadi kalau R-nya ini habis membagi atau faktor P habis membagi Q, P-nya ini, Q-nya ini. Berarti kan hubungannya 2 habis membagi 2. 2 faktor 4, 4 faktor 4, 2 faktor 8, 4 faktor 8, 3 faktor 9, 3 faktor 15. Itu R. Berarti R inverse itu adalah ini dibalik itu aja. Jadi menjadi 2,2, 42, 44, 82, 84, 93, 15, 3.
Paham? Insya Allah. Paham. Nah, relasi yang menyatakan kebalikannya itu apa? Kalau awalnya adalah faktor, berarti kebalikannya adalah kelipatan. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Sekarang klosur. Jadi relasi-relasi tadi punya klosur. Klosur itu istilahnya apa ya? Semacam wadah gitulah. Tutupan atau wadah. Contohnya saya sebentar. Langsung ke contoh ya, ben gampang. Misalkan R relasi pada himpunan A. Klosur dari suatu klosur refleksif itu artinya apa? Berarti klosur refleksif adalah R digabung dengan ini segitiga. Di mana segitiga itu adalah relasi dengan dirinya sendiri. Maksudnya ini, muka-muka no contohnya lah. Nah, ini contohnya kisah. Awalnya relasi R itu ini. Relasi R itu awalnya ini, 1, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 2. Pada himpunan A. Himpunan A-nya 1, 2, 3. Kalau himpunan A-nya 1, 2, 3, R-nya ini relasi yang refleksif apa enggak, Cah? Ingat tadi, refleksif itu harus setiap anggota berrelasi ke dirinya sendiri. R itu refleksif enggak? Ya. Iya, Pondi, Cah. Tidak, Pak. Ono dua-duanya enggak R? R iki lho. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Cuma satu-satu. Enggak ada. Cuma satu-satu aja kan? Dua-dua enggak Ya. ada, tiga-tiga enggak ada. Berarti ini refleksif apa bukan? Bukan. Bukan, tidak refleksi. Gitu ya. Nah, suatu relasi yang tidak refleksif bisa dijadikan refleksif gitu kan. Nah, butuhnya apa untuk jadi refleksif? Butuhnya asal setiap anggota pada A berrelasi dengan dirinya sendiri kan? Iya. Nah, berarti relasi itu kita gabung dengan ini relasi identitas namanya ini. 1 dengan dirinya, 2 dengan dirinya, 3 dengan dirinya. Tadi R digabung dengan relasi identitas. Yang awalnya R itu cuman ini, digabung dengan 1, 1, 2, 2, dan 3, 3. Menjadi ini. Nah, yang terakhir ini atau ini itu. Inilah yang disebut sebagai klosur refleksif dari R. Jadi R yang sudah didandani, R yang sudah ditambahi sesuatu sehingga menjadi refleksif. Jadi yang ini kan sudah jadi refleksif ini, ya enggak? Karena sudah ada Iya, 1, 1, sudah ada 2, 2, sudah ada 3, 3. Jadi yang sebelumnya tidak refleksif digabung dengan ini supaya menjadi refleksif. Lah gabungannya inilah yang disebut sebagai klosur refleksif. Paham nggak, Cah? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Paham. Jadi istilahnya kalau kamu punya sesuatu lah ya. Apa ya? Nah, ya. Laptop misalkan, nah, laptopmu itu spesifikasinya spesifikasi yang rendah gitu ya, low spec gitu misalkan ini mas, meskipun anak sekarang enggak katanya speknya setinggi kabeh, misalkan masih Core i3 kayak punya saya spek rendah ini ya, kemudian misalkan RAM-nya baru 4 GB, kemudian harddisknya, HDD-nya ini belum apa yang terbaru apa sih? SSD. Satunya HDD apa? SSD. Nah, SSD. Ini masih HDD. Itu pun masih kecil itu ya. HDD 512 sisa gitu ya. Nah, SSD 512 keren ya. HDD nek zaman saiki biasanya di atas 1 tera kan ya. Nah, ini low spec. Ini masih low spec. Nah, nanti berarti
laptop ini bisa menjadi high spec, Cah. Ya, spek tinggi. Dengan apa? Di-upgrade gitu ya. Laptopnya tetap sama, tapi ini di-upgrade. Diganti prosesornya menjadi Core i7 misalkan, i7. RAM-nya ditambahi menjadi 8 GB misalkan. HDD-nya menjadi SSD misalkan. SSD 512. Nah, ini sudah istilahnya menjadi high spec lah, kira-kira ya. Nah, maka laptop yang baru tapi hanya mengupgrade saja, hanya mengupgrade anggota ini dinamakan closure high spec, kira-kira gitu. Jadi tidak benar-benar baru. Kalau di sini berarti tidak benar-benar refleksif sejak awal, tapi ditambah dulu, di-upgrade dulu baru menjadi refleksif gitu. Itu namanya closure refleksif. Kenapa? Karena awalnya tidak refleksif sebenarnya. Jadi gini, jadi laptop ini awalnya nggak high spec, awalnya low spec, tapi setelah di-upgrade baru menjadi high spec. Berarti ini laptop yang closure high spec gitu kira-kira. Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Nah, itu closure refleksif. Kemudian berarti sederhananya tambahi aja yang kurangan gitu kan ya. Contohnya tadi, kalau ini hanya ada satu-satu seperti ini, untuk jadi refleksif maka kurang 2 dan 3-3. Ya sudah, tambahkan 2-2 dan tambahkan 3-3 ke sini. Sudah ini menjadi, kalau yang baru sudah menjadi refleksif, maka ini disebut sebagai closure refleksif dari R. Oke. Sekarang closure setangkup. Ingat, setangkup tadi apa, Cah? Setangkup itu simetris ya? Ya enggak? Iya. Nah, berarti sama kayak tadi prinsipnya, suatu relasi awalnya tidak setangkup, awalnya tidak simetris. Ini kenapa enggak simetris? Kenapa, Cah? Dia tahu enggak? 1-3-nya, Pak. Nah, ada 1-3, enggak ada kebalikannya kan? Terus ada lagi enggak yang lain? Yang 32. 3-2, 3. 3-2 enggak ada 2-3. Berarti kan tidak simetris kan ya? Paham ya? Ya. Oke. Nah, untuk jadi simetris bagaimana? Prinsipnya tambahkan dengan semua kebalikan yang ada di situ. Prinsipnya gitu, prinsipnya. Prinsipnya gabungkan dengan inverse-nya. Jadi ini inverse-nya ini. Ini inverse-nya ini. Ini inverse-nya ini. Ini inverse-nya ini. Ini inverse-nya dirinya sendiri. Jadi kalau R kita gabung dengan R inverse, hasilnya pasti sudah jelas jadi refleksif. Jadi simetris atau jadi setangkup. Tapi kan ada yang sama, maksudnya ada yang mengulang kan. Ini mengulang, jadi lebur jadi satu. Ini mengulang, lebur jadi satu kan ya. Jadi prinsip, jadi yang benar-benar ditambah yang baru kan cuma 31 dan 23. Nah, karena di sini sudah lengkap, 13 ada 31, ini ada kebalikannya 21, 32 ada 23, 33 dirinya sendiri, maka ini sekarang sudah menjadi simetris. Simetris atau setangkup. Tapi setangkupnya atau simetrisnya karena ada penambahan. Maka dia disebut sebagai closure setangkup atau closure simetris. Paham enggak? Paham. Paham, Pak. Paham ya. Oke. Ya, atau prinsip sederhananya tambahkan aja yang kurang apa? Tadi yang kurang cuma 31 sama 23 ya sudah. Tambahkan dua elemen itu ke dalam himpunan relasi yang baru, dia disebut sebagai closure setangkup atau simetris closure. Tuh, kemudian closure menghantar. Prinsipnya sama tadi. Menghantar tadi istilah lainnya apa, Cak? Transitif. Transitif. Nah, prinsipnya sama. Jadi kalau ada relasi yang awalnya tidak transitif, ini transitif tidak ini? R ini? Tidak. Enggak, Pak. Tidak transitif. Kurangnya apa, Cah?
transitif. Kurangnya apa kurangnya? Itu yang 1-1 nggak ada, Pak. Oke. Kan ada 1-2, Ada 1 ke 2-1. 2, ada 2 ke 1. Harusnya ada 1-1. 1 ke 1 harusnya. Ini ya. Terus ada lagi ini kan 2 ke 1, 1 ke 2. Berarti harusnya ada 2 ke 2 kan? Ya Iya, enggak? Pak. Terus ada Iya. 2 ke 1, 1 ke 4. Berarti harusnya ada 2 ke 4. 2 ke 4. Ada 3 ke 2, ada 2 ke 1. Berarti harusnya ada 3 ke 1. 3 ke 1. Ini elemen-elemen yang kurang ini. Berarti dia tidak transitif. Lah, untuk menjadi transitif bagaimana? Ya tinggal ini aja. Tinggal yang kurang-kurang ini ditambahkan. Paham ya? Meskipun nanti jadi masalah baru, Cak. Kadang-kadang muncul sesuatu yang baru yang harus tambah lagi. Ini kan awalnya itu, halo. Perhatikan ya. Awalnya 4 elemen, kurangnya berapa elemen nih? 4. 4. Berarti kalau ditambahkan totalnya jadi berapa elemen? 8. 8. Itu ini, Cak. Nah, ini yang kurang-kurang tadi sudah kita tambahkan 11, 22, 24, 31. 11, 22, 24, 31 sudah kita tambahkan. Tapi ternyata perhatikan, ini memunculkan yang tidak menghantar lagi karena apa? Karena adanya penambahan elemen baru jadi masalah baru lagi. Tahu nggak yang mana? Tahu nggak mana yang masalah baru? Ini loh, Cah. Ada 31, ada 14 kan? Ya. 34-nya 34-nya nggak ada. Nah, berarti kurang meneh kan? Iya, Pak. Nah, ternyata Ya. membuat klosur menghantar itu tidak semudah klosur sebelumnya. Kalau klosur refleksif dan klosur simetris itu lebih mudah. Tapi membuat klosur menghantar ternyata sulit. Tidak selesai dalam satu langkah ternyata. Nah, maka di sini diberikan rumus. Di klosur menghantar rumusnya adalah nanti R pangkat 2 digabung dengan R pangkat 3 digabung dengan R pangkat N. Sebanyak himpunan itu ada berapa N elemen. Itu kira-kira gitu. Nek misalnya nek bingung karo rumus iki ya wis. Nek cek kurang tambahke gitu aja manual saja. Jadi ternyata ini kurang, Pak. Ini masih kurang lagi, berarti kurang 3, 4 tambahkan aja. Meskipun ini nanti menimbulkan masalah baru lagi mungkin. Ada 3 ada berapa ini? Semoga sih enggak. 3, 4 enggak ada ya. Sudah enggak? Ada, Pak. Sudah ya, ini sudah enggak ada ya? Yang depannya 4 enggak ada. Enggak ada ya? Yang belakangnya 3 juga enggak ada. Berarti aman ya, dengan menambahkan 3, 4 sudah selesai ini. Sudah belum, Cak? Belum. Sudah, Pak. Sudah itu. Untungnya cuma 2 langkah. Artinya setelah kita nambah, oh kok muncul masalah baru lagi. Oh ya sudah, tambahkan kurangnya apa lagi? 3, 4. Oh sudah selesai, aman. Berarti sudah menjadi klosur yang menghantar, klosur tersebut. Tapi kadang-kadang nambah ini bisa jadi masalah baru lagi. Ya kalau masalah baru tambah lagi gitu, sampai selesai ya gitu. Prinsipnya begitu. Jadi saya memberikan penegasan di klosur yang transitif ini, jangan cuma satu langkah, harus Anda cek lagi. Karena kadang-kadang dengan menambahkan elemen baru ini memunculkan masalah baru. Paham ya? Halo, paham belum? Lumayan, Pak. Paham ya. Oke. Kombinasi relasi intinya cuma ada beberapa relasi yang dikombinasikan. Jadi kalau begitu kesimpulannya gimana, Pak? kesimpulannya ini toh. Ya kesimpulannya untuk yang klosur menghantar itu harus dicek terus sampai benar-benar tidak ada yang kurang gitu, Mas. Paham ya? Siapa tadi yang tanya? Halo, cek. Oke. Halo. Tiba-tiba keputus ya? Iya, keputus, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Salah.
Masih tampil slide-nya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Udah hilang. Nggak ada slide-nya? Berhenti. Oh. Iya, Nggak ada, berhenti. Pak. Mohon maaf, tadi yang tanya kesimpulan siapa tadi ya? Fadli, Pak. Jadi Saya, Pak. kesimpulannya kalau klosur menghantar, setiap menambah elemen baru Anda cek lagi. Sudah transitif atau belum? Kalau belum, tambahkan lagi yang kurang lagi. Terus dengan penambahan yang baru lagi ini Anda harus cek lagi. Kalau sudah selesai transitif semua aman. Kalau ternyata dengan menambahkan yang baru timbul masalah baru lagi, ada yang belum transitif, tambahkan baru lagi sampai selesai. Paham belum? Oke, Pak. Paham ya? Beda dengan yang dua klosur sebelumnya. Kalau simetris dan refleksi kan satu langkah selesai. Yang kurang apa ini contohnya? Oh ini yang kurang cuma 22 dan 33. Ya sudah, tambahkan selesai. Nggak akan muncul masalah baru. Setangkup atau simetris juga gitu. Ini tadi. Oh ini yang kurang apa simetrisnya? Oh yang kurang cuma 31 sama 23. Sudah, tambahkan selesai jadi simetris. Tapi yang transitif harus dicek lagi. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Nah, sekarang macam-macam kombinasi dalam relasi atau operasi antar relasi. Jadi kalau kita punya dua buah relasi ini, kita bisa mengiriskan, menggabungkan, mengurangi, atau beda setangkup. Nah, jadi ini ya. Contohnya ini. Himpunan A-nya ABC, himpunan B-nya ABCD. Relasi R1, R2 itu relasi antara himpunan dari yang A ke B. Isinya ini, R1 isinya cuma relasi identitas. A ke A, B ke B, C ke C. Relasi R2 isinya 4. AA, AB, AC, AD. Nah, irisan keduanya berarti yang sama. Prinsipnya gitu ya. Berarti yang sama cuma satu, ya berarti anggotanya irisan cuma satu. Kalau digabung, ya sama, ini digabung ke KB. Seperti gabungan himpunan itu. Yang double tulis cukup sekali saja. Contohnya ini, AA double, ya di sini tulis sekali saja. Kalau dikurangi ya, berarti R1 kurangi R2, berarti relasi yang ada di R1 tapi tidak boleh ada di R2. Di R1 ini yang tidak ada di R2 berarti cuma BB dan CC. AA tidak masuk, kenapa? Karena AA ada di R2. Padahal ini sudah dikurangi R2. Sebaliknya R2 dikurangi R1, R2 harusnya ada 4, itu 2, 3, 4, tapi AA ada di R1, padahal ini dikurang R1, berarti AA nggak masuk sini, tinggal 3. Nah, kalau beda setangkup, kayak kemarin itu, beda setangkup atau bahasa lainnya apa kemarin ya? Saya ngerasa. Bahasa lainnya beda setangkup. Eksklusi bukan, Pak? Ya, itu notasinya. Eksklusi OR ya, eksklusi OR atau eksklusi union. Bahasa Inggrisnya apa kemarin ya? Simetris apa ya? Oh ya, symmetric difference ya kemarin ya? Different. Symmetric difference. Iya. Oke, nah, kalau symmetric difference itu adalah gabungan dikurangi irisan gitu. Gabungannya kan yang ini nih. Jadi yang ada semua di keduanya tapi tidak boleh beririsan. Berarti ini gabungannya adalah ini, tapi ada irisannya yaitu AA. Berarti ini dihilangkan AA-nya. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Ini menjadi ini. Paham ya? Oke. Nah, kalau dua buah relasi digabungkan, hasilnya dalam matriks, jadi kan setiap relasi bisa dikatakan dalam matriks. Misalkan ini, matriks ini mewakili relasi pertama, matriks ini mewakili relasi kedua. Nah, seandainya relasi pertama dan kedua itu digabungkan, maka hasil matriksnya itu seperti menghubungkan dengan atau. Yang di atau apa sih Pak? Yang di atau itu isi di dalamnya. 01 kan tadi true dan false.
Iya dan tidak. 1 itu iya berelasi, 0 itu tidak berelasi. Nah, kalau atau itu berarti kan tinggal gini aja berarti. Ini 1 atau 0, hasilnya 1. 0 atau 1, hasilnya 1. 0 atau 0, hasilnya 0, dan seterusnya. Terus kalau irisan, itu pakainya dan. Berarti, saya ulangi yang di irisan berarti ini 1 dan 0 hasilnya 0. 0 dan 1 hasilnya 0. 0 dan 0 hasilnya 0. Nah, yang hasilnya 1 cuman ini. 1 sama 1 hasilnya 1. Atau pojok kiri bawah ini. 1 dan 1 hasilnya 1. Selain itu, kalau salah satunya 0, ya pasti 0. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Relasi juga bisa dikomposisikan, nanti dilanjutkan. Contohnya ini. Ini R, ini S. SOR, SOR gitu ya. Itu berarti R-nya bekerja dulu, baru dilanjutkan dengan S. Jadi seperti mirip seperti komposisi fungsi saja. Jadi SOR itu bekerja dari R, dilanjutkan dengan S. Berarti ini 1 ke 2. Oh, di sini ada 2 ke U. Hasilnya berarti 1 ke U. Ada 1 ke 6. Di sini di S itu 6 ke T. Berarti hasilnya 1 ke T. 2 ke 4. 4 itu ke S dan ke T. Berarti 2 itu bisa ke S, bisa ke T. 2 bisa ke S, bisa ke T. 3 ke 4. 4 itu ke S dan ke T. Berarti 3 juga bisa ke S dan ke T. 3 ke 6. 6 ke T. Sudah ada, 3T sudah ada. 3 ke 8, 8 itu ke U, berarti tambah 3U. Paham? Insya Allah. Paham ya? Jadi hati-hati ya, ini ya. Nah, ini kayak komposisi fungsi, Wicah. Kalau ini adalah SOR, nah justru yang depan tuh R dulu, baru S. Jadi kalau ini 1, 2, 3, ini 2, 4, 6, 8, yang ini adalah STU. Berarti 1 ke 2, 2 ke S, dan ke U. Gitu ya. 1 ke 6, 6 itu ke T. Berarti 1 lanjut ke T. 2 ke 4, 4 itu ke S dan ke T. Paham ya ini saya? Halo? Paham, Pak. Nah, Insya Allah, Pak. nah, ini tadi sudah ada ternyata astaga. Nah, ini diagram panahnya. Kalau dalam matriks bagaimana nanti Pak komposisinya? Nah, kalau dalam matriks ternyata dikalikan. Dia perkalian komposisi. Jadi ini kan rumus perkalian harusnya gini. Rumus perkalian tadi ini dengan ini menjadi ini kan gitu harusnya. Jadi kalau R1 kali R2, kalau ini matrik biasa, maka hasilnya kan nanti 1 tambah, 1 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 1. Nah, kalau ini dalam konteksnya hubungan relasi, matrik relasi ini, yang kali menjadi dan, yang tambah menjadi atau, itu intinya. Rumusnya, aturannya sama dengan perkalian matriks, tapi operasinya berganti. Kalau perkalian matriks itu operasinya perkalian dan penjumlahan, tapi kalau di sini, yang kali menjadi dan, yang tambah menjadi atau. Paham belum? Halo? Insya Allah, Pak.
Paham ya? Berarti gini nanti caranya. Kenapa? Sudah gini berarti ini. 1 dan 0 kan 0. 0 dan 0 kan 0. 1 dan 1 kan 1. Berarti 0 atau 1 hasilnya 1. Gitu. Paham belum? Pak. Oke, Oke, oke. paham, Jadi operasi dalam terus nanti dituin operasi yang luar. Oke, oke. Paham, Pak. Boleh sih. Kalau kalian bingung misalkan dalam bentuk ini kali dan plus dulu, terus yang kali-kali kamu ubah jadi tambah, yang plus kamu ubah jadi bagi, boleh. Itu yang buat tanyakan, Mas. Tadi yang tanya Nah, siapa? itu nanti ketika pengerjaannya itu harus ditulis kayak gitu, Pak. Lambang pakai notasi begitu. Yang ini ya? Ya, ya yang nggak bisa pakai kali ya, atau tambah biasa aja harus pakai lambangnya itu. Oh, iya, ya. Karena ini hasilnya pun tetap sama sebenarnya ya. Iya. Hasilnya sebenarnya sama, cuman kalau sama ini kalian harus hati-hati, nggak bisa kayaknya, Mas. Nggak bisa. Kalau kalian pakai ini harus bekerja di mode dulu nanti, dan itu pun nggak bisa. Karena kalau misalkan ini seandainya ini misalkan gini, 1, ini 1, 1. Maksud hasilnya mau tulis 3. Kan nggak bisa, Mas. Oh iya ya. Oh iya Pak. Paham ya? Pastiin aja, Pak. Hasilnya kan harus dalam 0 dan 1. Ya toh? Ya, Paham ya? Pak. Mas. Oke. Nah, ini pertemuan ke-6 ya hari ini. Berarti harus selesai. Nah, apa sih relasi ekuivalensi itu? Intinya, kalau suatu relasi memenuhi 3 sifat tadi, ya, refleksif sekaligus simetris sekaligus transitif, maka dia akan membentuk suatu relasi ekuivalensi. Intinya gitu sih. Yang sudah tadi ya, refleksif apa, simetris apa, transitif sudah. Contoh yang ekuivalensi. Nah, relasi ekuivalensi itu akan membentuk partisi. Ingat, partisi dulu sudah kita bahas waktu di himpunan. Jadi ini misalkan himpunan awalnya ini UMBROCKS. Kalau ini dibagi ke dalam 2 subhimpunan MOCK dan RUBS, berarti ini terpartisi. Kenapa? Karena setiap subhimpunannya tidak saling beririsan dan keseluruhannya sudah terbagi ke sini secara utuh. Nggak ada yang kurang. Ini tidak partisi. Kenapa? Meskipun tidak ada irisan, tapi ada elemen yang hilang. K ini belum masuk di sini. Berarti dia bukan partisi. Ini bukan partisi. Kenapa? Ada elemen baru. Ada hantu di sini. T itu nggak ada di sini kok. T itu nggak ada kok. Kalau ini tiba-tiba muncul T, nah ini berarti bukan. Nah, ini partisi. Loh Pak, kok jadi satu himpunan, satu subhimpunan toh Pak? Enggak apa-apa. Satu subhimpunan juga tetap partisi. Ruangan dipartisi jadi satu gitu. Berarti jadi utuh. Tidak dipartisi sama sekali itu berarti terpartisi berarti. Ini tidak terpartisi. Ini terpartisi tapi ini sudah masuknya nanti multi himpunan ya, sorry. Multi set karena O-nya ada 2 di sini. Ini tidak, karena himpunan kosong nggak diperbolehkan. Jadi kira-kira itu partisi, kalau bingung dibuka kembali materi tentang himpunan kemarin, apa itu partisi gitu ya. Nah hubungannya apa ekuivalensi dengan partisi? Setiap relasi ekuivalen itu saja akan membentuk suatu partisi. Oke, langsung aja yang ini baik. Ini. Misalkan Asep, Ois ya, cucu tinggal di Garut, Stefani dan Max tinggal di Bremen, Akiko tinggal di Yokohama. Nah, dibentuk relasi baru pada
himpunan ini. Jadi himpunannya adalah himpunan manusia. Ini himpunan manusia. Ini himpunan kota gitu ya. Nah, antara manusia dan kota ini bisa dinyatakan dengan tinggal tadi. Manusia itu tinggal di mana? Tinggal di mana? Tapi Asep tinggal di Garut, Ais tinggal di Bremen gitu ya. Terus Akiko tinggal di Yokohama dan seterusnya. Nah, kemudian kita ingin mempartisi di sini di himpunan yang pertama. Kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang nih. Ada Asep, ada Ais, ada Cucu, ada Stefani, ada Max, ada Akiko. Nah ini. Ada 6 ini. Dalam himpunan manusia ini kita kasih relasi lagi, relasi baru. Relasinya adalah relasi tinggal di kota yang sama. Perhatikan. Kalau relasinya adalah relasi tinggal di kota yang sama, berarti akan muncul relasi-relasi ini. Asep tentunya dengan Asep sendiri. Asep dengan Ois, Asep dengan Cucu. Ois dengan Asep dan seterusnya. Jadi akan muncul ini, terpartisi ke dalam 3 subhimpunan. Ini, sorry, nggak bareng ini. Jadi ini, Asep, Ois, dan Cucu dalam subhimpunan baru, Stefani dan Max dalam subhimpunan baru, Akiko dalam subhimpunan baru. Nah ini, himpunan manusia ini terpartisi menjadi 3 subhimpunan. Tidak saling beririsan, dan semua anggota sudah terdistribusi di sini secara utuh, lengkap. Nggak ada yang ketinggalan. Nah, ini berarti partisi. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh relasi ekivalen tadi, yaitu tinggal di kota yang sama. Paham enggak? Paham ya? Masih fokus ya? Tolong bertahan sebentar ya, tinggal sebentar lagi ya. Iya, Pak. Oke, silahkan. Sekarang gue kan santai kan, gue nonton, karo ngombe-ngombe, maem-maem. Kalau molet-molet gak apa-apa. Yang penting bertahan sebentar dulu. Nah, ini tadi menjadi 3 partisi. Disebabkan oleh ekuivalensi tadi. Ekuivalensinya adalah tinggal di kota yang sama. Dan kalau Anda cek, benar nggak sih dia ekuivalensi? Pasti benar. Pasti akan memenuhi refleksif, simetris, dan transitif pasti. Ini Asep dengan Asep sendiri, Ais dengan Ais sendiri, Cucu dengan Cucu, Max dengan Max, Stefani dengan Stefani, Akiko dengan Akiko. Kan tinggal di kota yang sama. Berarti kan harus dengan dirinya sendiri juga toh. Kan dirinya nggak mungkin membalas Iya, dirinya. iya. Ya nggak? Paham ya? Iya, Pak. Terus pasti simetris. Oh, Asep dengan Ais tinggal di kota yang sama, berarti Ais dengan Asep ya tinggal di kota yang sama. Hubungannya bolak-balik sama. Stefani dengan Max, berarti Max dengan Stefani. Terus yang itu simetris, yang transitif gitu. Kalau Asep dengan Ais itu tinggal di kota yang sama, Ais dengan Cucu tinggal di kota yang sama, berarti Asep dan Cucu pasti tinggal di kota yang sama. Cucu dan Asep. Paham enggak? Paham, Pak, paham. Ada jalur itu. Nah, jadi itu. Jadi pasti akan, kalau namanya ekivalen, kalau 1, 2, 2 ketiga, 1 ketiga pasti terhubung. Dan ternyata relasi yang ekivalen tadi, yang berlaku sekaligus simetris, transitif, dan refleksif ya tadi ya. Yang refleksif, simetris, sekaligus transitif ini akan menghasilkan atau menyebabkan terjadinya suatu partisi. Oke, semoga di sini ada contoh lain nanti. Nah, ini. Dalam himpunan bilangan bulat dibuat relasi, yaitu relasi ini. Relasi kesamaan
modulo. Modulo kalau Anda ingat, modulo itu sisa pembagian gitu ya, sisa pembagian. Kalau sisanya sama berarti dianggap mereka berelasi. Contohnya gini loh, Cak. 6 modulo 3 berapa, Cak? 6 Dua. 3 sisanya berapa? Sisanya bukan hasilnya. Habis. Habis. Habis berarti 0. Paham ya? Iya. 9 modulo 3 berapa? 0. 0 juga. 7 modulo 3 berapa? 1. 1. 4 modulo 3 berapa? 1. 1. 5 modulo 3 berapa? 2. 8 modulo 3 berapa? 2 juga. 2. Pak. Nah, berarti A dengan B itu dikatakan berelasi kalau sisanya sama. Berarti 6 dan 9 itu berelasi. 7 dan 4 itu berelasi. 5 dan 8 itu berelasi. Paham enggak? Paham, Pak. Nah, tapi ini masih banyak banget kan? Karena seluruh bilangan bulat. Berarti nanti ada 3 juga. 3 modulo 3 berapa? 0. 1 selain ini apa lagi kira-kira? 10 ya? 10 modulo 3 berapa? 1. 11 modulo 3. 2. Nah, ini. Nah, relasi ini, relasi punya kesamaan modulo ini pasti relasi yang refleksif. Karena sisa 3 ya pasti berrelasi dengan dirinya sendiri kan? Punya sisa yang sama kan? Ya enggak? Ya. Simetris pasti. Kenapa? Karena kalau 3 punya hasil yang sama dengan 6, ya berarti 6 punya hasil sisa yang sama dengan 3. Transitif pasti. Kalau 3 dengan 6 punya sisa yang sama, 6 dengan 9 punya sisa yang sama, berarti 3 dengan 9 punya sisa yang sama. Ya enggak, Cah? Ya. Nah, oke, terus yang punya sisa-sisa yang sama ini nanti akan terpartisi menjadi 1. Nah, ini terpartisi jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 1, maka membentuk ini 3 partisi ini. Yang pertama ini kelipatan 3 ini 0, 3, 6, min 3, min 6. Yang kedua 1, 4, 7, 10 dan seterusnya, min 2, min 5 dan seterusnya. Yang ketiga 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Jadi ternyata relasi ini, relasi ekuivalen dalam modulo 3 ini menyebabkan terbentuknya 3 partisi dalam bilangan bulat. Nah, jadi yang pertama ini sama-sama, yang sama-sama sisanya 0, ini yang sama-sama sisanya 1, ini yang sama-sama sisanya 2. Dan kenapa partisi? Pasti nggak ada anggota yang beririsan. Nggak ada kok di pertama, kemudian di kedua atau di ketiga sama-sama ada, nggak mungkin. Dan yang pertama itu tidak ada yang beririsan. Yang kedua, seluruh bilangan bulat pasti sudah masuk ke sini, ke antara 3 subhimpunan ini. Kalau nggak ke sini ya pasti ke sini, kalau nggak ya ke sini. Paham belum? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke, urutan parsial. Dikatakan berurutan kalau antisimetris. Intinya itu. Refleksif, transitif, tapi antisimetris. Tidak boleh ada yang berkebalikan. Contoh relasi yang urutan parsial adalah relasi kurang dari atau sama dengan. Karena kurang dari atau sama dengan nggak mungkin simetris. Ya. Jadi ini beda dengan ekuivalensi. Jadi ada 2 jenis relasi. Satu relasi ekuivalensi, yang kedua relasi urutan parsial. Kalau ekuivalensi tadi harus refleksif, simetris, dan transitif. Kalau relasi urutan parsial harus refleksif, transitif, tapi antisimetris. Nggak boleh kebalikan dengan dirinya sendiri.
nggak boleh kebalikan dengan orang lain. Contohnya berarti lebih besar. Lebih besar itu nggak mungkin lebih besar atau lebih kecil itu tidak mungkin dibalik. Jadi kalau ada 3 lebih kecil dari 4, berarti kan 4 nggak mungkin lebih kecil dari 3. Ya Raja? Paham nggak? Tapi pasti ini transitif. Soal ini pakai sama dengan. Pasti transitif. Kenapa? Karena kalau 3 kurang dari 4 itu, 4 kurang dari 5, maka ya 3 itu pasti kurang dari 5. Paham ya? Paham. Jadi ini transitif tapi anti simetris ya. Ini anti simetris, tapi transitif pasti berlaku. Itu yang relasi urutan parsial. Kalau ekivalensi membentuk partisi, kalau relasi urutan parsial membentuk poset namanya. Poset itu partial order set. Jadi himpunan yang terurut gitu kira-kira. Bingung Raya. Nah ini. Himpunan terurut itu berarti gini. Ini himpunan kosong nih. Himpunan kosong termuat di dalam himpunan yang anggota 1. Himpunan anggota 1 termuat di dalam ini. Jadi gini. Kosong termuat di dalam 1. 1 termuat di dalam 1 dan 2. Nah, ini namanya poset, partial order set. Jadi himpunan parsial yang terurut gitu kira-kira. Jadi dari dalam masuk ke luar termuat di yang lebih luar lagi gitu. Ini himpunan kosong, ini 1, ini 2. Jadi 1 dan 2 termasuk di dalam yang paling besar. Paham nggak maksudnya? Moga-moga paham. Semoga paham. Diagram Hess. Nah, ini diagram Hess ini digunakan untuk mewakili poset. Ini ya, contohnya ini. Ada himpunan 1, 2, 3, 4. Relasinya adalah lebih kecil sama dengan. Nah, kalau dia poset pasti bisa dibentuk diagram Hess gini, naik ke atas terus. Jadi 1 lebih kecil dari 2. 2 lebih kecil dari 3, 3 lebih kecil dari 4. Lebih kecil sama dengan ya, maksudnya termasuk mereka ke dirinya sendiri juga. Nah, kalau 1 lebih kecil 2, 1 lebih kecil dari 2, 3, dari 3 juga, 1 lebih kecil dari 4. 2 lebih kecil dari 3 juga 2 lebih kecil dari 4. Nah, ini bisa disederhanakan. Cukup seperti ini saja. Nah, pakai garis lurus ke atas, 1, 2, 3, 4. Nah, ini diagram Hess. Jadi ini menjadi perwakilan dari ini. Jadi awalnya ruwet, panahnya banyak, cukup diwakili dengan ini sudah cukup. Kenapa? Karena ini letak atas bawah itu menyatakan ordernya, urutannya. Berarti 1 lebih kecil dari 2, selain itu berarti juga, karena dia letaknya di bawah 2, 3, dan 4, berarti 1 lebih kecil dari 2, 3, dan 4. 2 letaknya di bawah 3 dan 4, berarti 2 lebih kecil dari 3 dan 4. 3 letaknya lebih kecil dari 4, lebih bawah dari 4, berarti 3 lebih kecil 4. 4 paling atas, berarti 4 tidak lebih kecil dari siapapun. Paham nggak maksudnya? Ya, Pak. Paham ya? Nah, itu yang disebut dengan diagram Hess. Yang awalnya ruwet, panahnya banyak, disederhanakan menjadi begini saja bisa. Nah, elemen yang paling atas tadi disebut elemen maksimal atau elemen terbesar. Elemen yang paling bawah disebut sebagai elemen yang minimal atau terkecil. Jadi di sini elemen terbesarnya atau maksimalnya 4, elemen terkecilnya adalah 1, paling bawah berarti itu. Nah, tapi diagram Hess tidak harus selalu seperti tadi, bisa kayak gini. Ini karena definisinya ini garis lurus itu membagi habis atau faktor. Jadi 2 itu faktornya 4, 2 faktornya 12 juga. Nah, tapi bisa miring, jadi gini. 2 faktor dari 10 juga,
Tapi bisa naik ke atas gini. Kenapa? Karena selain dari faktor 10, 2 ini juga faktor 12. Jadi sudah dilanjutkan oleh garis ini. Gitu. Nah gitu ya. Atau bisa lanjut gini. 2 faktor 4 juga faktor 20 juga. 5 faktornya 10 juga faktornya 20. 5 faktornya 25. 2 bukan faktor 25 karena nggak ada garis ke sana. 2 selain faktor 4 juga faktor dari 12. Gitu ya. 4 hanya faktor dari 2 di atasnya saja. Di atasnya 4 hanya 12 dan 20. Berarti 4 bukan faktor dari 10, bukan faktor dari 25. Paham ya ini maksudnya ya saya? Ya, Pak. Paham. Oke. Nah, batas atas, batas bawah. Jadi ada batas atas terkecil, ada batas bawah terbesar. Contohnya ini. Kalau yang di sini, batas atasnya ada banyak ini. Ada 3 batas atas kan ini. Ini batas atas, batas atas, batas atas. Ada 2 batas bawah ini sama ini. Nah, batas bawah terkecil berarti 2. Batas atas terbesar berarti 25. Kan gitu. Terus satu lagi, nanti yang fungsi tak kasih materi aja. Tak kirim filenya ini, slide-nya akan saya kirim di Classroom sama video-video penjelasan. Lah fungsi karena sudah pernah Anda dapatkan di SMA dan ini juga ada juga di kalkulus, jadi tidak perlu saya sampaikan secara detail, jadi cukup saya kasih materi aja, karena ini beririsan materinya dengan kalkulus. Pasti sudah dijelaskan Pak Sis harusnya. Nah, terakhir ini berarti relasi NRI. Kalau tadi kan gini, Cah. Relasi biner dalam bahasa Inggris itu adalah binary gitu. B itu 2. Berarti kalau binary itu berarti sama dengan 2 array gitu. Itu relasi antar 2 himpunan. Kalau NRI berarti N-nya itu bisa diganti dengan berbagai macam bilangan. Kalau antara ini ada 4 himpunan, berarti dia menjadi ini dikatakan, nah ini berarti relasi 4 array, 4 array gitu ya. Kenapa? Karena dia menghubungkan atau merelasikan 4 anggota dalam 4 himpunan. Ini Ali 1, 2, 3. Maksudnya Ali satunya anggota dari B, 2-nya anggota dari C, 3-nya anggota dari D. Jadi itu. Jadi maksudnya relasi NRI itu relasi yang menghubungkan lebih dari 2 anggota kira-kira. Kalau sebelumnya ini yang kita bahas selalu antar 2 anggota saja. Tapi mungkin suatu saat Anda akan ketemu dengan relasi yang menghubungkan lebih dari 2 anggota, kira-kira gitu. Maka di sini anggotanya R itu pasangannya ada 4 langsung. Tidak cuma 2. Di Ali ya berpasangan dengan 1, 2, dan 3. Ini anggota himpunan A, ini anggota himpunan B, ini C, ini D. Oke, paham belum? Insya Allah. Paham ya, semoga ya. Oke, baik. Kalau sudah paham, sepertinya cukup dulu Cah untuk hari ini. Ada yang mau Anda tanyakan dulu sebelum kita cukupkan? Ulangin dikit Pak penjelasan relasi NRI ini. Oke. Jadi NRI itu relasi antar beberapa himpunan. Contohnya, saya catat di sini misalkan, gitu, anakku hilang. Maaf, pen saya nggak mau nulis. Mohon maaf, sebentar. Oke nih. Jadi saya ambil contoh misalkan relasi 3 area aja lah ya. Jadi nanti ada 3 himpunan. A cross B cross C. Jadi relasi ini menghubungkan antar 3 himpunan. Misalkan ini himpunan mahasiswa, A-nya itu mahasiswa.
B-nya itu matkul, gitu ya. C-nya adalah nilai. Berarti misalkan gini nanti, A itu misalkan hakim gitu ya. Jadi relasinya anggotanya hakim ambil mat diskrit dengan nilai C, misalkan ya ini ya. Kemudian Andi, nggak tahu ada nama Andi nggak di sini ya. Andi mengambil kalkulus dengan nilai B dan seterusnya. Jadi satu pasangan itu langsung tidak, kalau ada kan cuma dua, karena tadi misalkan relasi apa tadi? Relasi lebih kecil, relasi apa nih mau cah? Sing awal-awal mau lo. Relasi antar manusia tadi mengenali, dan itu kan cuma antar dua anggota. Relasi tinggal di kota yang sama, itu kan cuma pasangannya cuma dua. Jadi kalau ini langsung tiga sekaligus, nama, matkul yang diambil, dan nilainya. Jadi pasangannya langsung tiga. Ini berarti relasi triari. Karena dari tiga himpunan, ya tiga himpunan pertama mahasiswa, himpunan kedua mata kuliah, himpunan ketiga nilai. Paham belum, Mas? Paham, Pak. Yang lain paham? Paham, Pak. Allah paham, Pak. Paham Itu ya. hakim. Allah, Pak. Ini duduk bukan hakim kamu kan ya. Nek mau di hakim kamu muga-muga ngene ya. Muga-muga ya Itu tergantung. saya, Pak. Nah, tergantung usahamu tapi. Usaha dan doa. Oke. Ya semoga bismillah A. Ya. Ojo, jangan cuma doa tapi enggak Amin. harus usaha dan juga harus doa ya. Oke. Benar, Pak. Baik. Kalau sudah hari ini cukup dulu. Ada pertanyaan lain? Belum sih, Pak. Oke. Iya, cukup. Nanti ini Baik, Pak. ada sisa materi tentang fungsi ini, Cah. Tapi dikalkulus oleh Pak Sis dan Bu Ririn dijelaskan juga kan tentang fungsi? Iya, Pak. Jelaskan, Pak. Udah, Bagus. Pak. Ya, Pak. Nah, berarti oke ini. Pusing, Pak. Ini Pusing, Pak. 3 SKS. tidak perlu saya jelaskan karena beririsan ya. Ini irisan dengan kalkulus. Materinya kurang lebih sama. Nah, sedikit aja bahwa ini lanjutan dari relasi. Jadi relasi itu dilanjutkan ke fungsi. Karena fungsi itu adalah hal khusus dari relasi. Nah, di relasi yang punya sifat-sifat khusus nanti menjadi fungsi. Sifat khususnya apa? Di kalkulus ada, atau nanti di belakang Anda pelajari sendiri. Kemudian nanti latihan soalnya saya kirim menyusul. Nggak usah banyak-banyak. Nanti semuanya termasuk dari yang pertama kemarin, yang tentang apa kemarin berarti ya. Pertama kalau nggak salah tentang pembuktian atau tentang apa kemarin, terus yang himpunan ya. Himpunan, terus yang kemarin himpunan apalagi itu yang kedua, sampai logika fasi itu, sama nanti ini, tambah sedikit lagi ini, nanti akan kita bahas sekalian di pekan depan. Berarti pekan ke-7. Pekan ke-7 pekan depan, pekan terakhir sebelum ujian tengah semester. Gitu ya. Persiapkan benar-benar, dikerjakan dengan baik tugas-tugasnya. Pekan depan kita bahas, yang belum paham nanti ditanyakan. Baik, terima Minggu kasih. depan offline atau online, Pak? Gimana? Minggu depan offline apa online, Pak? Insya Allah offline, biar lebih jelas nanti. Karena sekaligus membahas soal-soal latihannya kemarin. Insya Allah offline. Siap. Itu ya. Iya, Pak. Baik. Cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ketemu pekan depan. Dipersiapkan. Semoga nggak ada halangan lain. Semoga bisa offline. Amin ya Rabbi. Baik, Menunggu ini, Selalu. saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Thank you, Pak. Thank you.